Hello and welcome to Geo Careers. So, di video kali ini kita akan membahas sebuah negara yang merupakan salah satu negara di Asia Tenggara, atau mungkin satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dan juga negara ini merupakan negara yang dikenal dengan julukan negara gajah. Dan negara ini juga memiliki ibu kota dengan nama terpanjang di dunia. So, inilah dia negara Thailand. Thailand atau secara resmi dikenal dengan Kerajaan Thailand adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang berbatasan dengan beberapa negara seperti dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Luas negara Thailand adalah 513.000 km persegi, menjadikannya salah satu negara terluas di Asia Tenggara. Dulu, kerajaan Thailand bernama Kerajaan Siam sampai dengan tahun 1949. Kata Thai sendiri berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Adapun nama asli dari Bangkok atau nama panjang dari Bangkok adalah Krungthep Mahanakon Amon Ratana Kosin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Pop Nokparat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasatan Amon Piman Awasatan Satit Akat Hatia Witsanukam Prasit. So, let's talk about the first topic, geografi. Seperti wilayah di Asia Tenggara lainnya, Thailand juga memiliki iklim tropis. Di wilayah utara terdiri dari barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata di atas 1.200 meter di atas permukaan laut, serta dilalui oleh beberapa sungai seperti Sungai Ping, Wang, Yom, dan Nan. Sebagian besar daerah pegunungan ini berupa hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan kayu-kayu bermutu seperti kayu jati. Tetapi pohon-pohon juga mulai banyak ditebangi, sehingga pemerintah menjatuhkan hukuman bagi yang menebang secara liar. Adapun titik tertinggi di bagian wilayah utara ini adalah Doi Inthanon yang memiliki ketinggian 2.595 meter di atas permukaan laut, yang merupakan daerah tertinggi di barat laut Thailand. Selanjutnya kita beralih ke wilayah timur. Wilayah ini terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Khorat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Lebih rendah dari di wilayah utara. Tanah di daerah ini kurang subur, berpasir, dan jarang turun hujan, kecuali pada saat musim hujan dari bulan Juni sampai Oktober. Sehingga daerah ini memiliki sedikit daerah pertanian karena banyak wilayahnya yang berupa padang rumput dan semak belukar. Terdapat juga pegunungan koral di daerah ini yang dibatasi di timur oleh Sungai Mekong, salah satu sungai terpanjang di Asia Tenggara. Selain itu juga terdapat dua sungai penting lainnya, yaitu Sungai Chi dan Mun. Selanjutnya di wilayah tengah yang juga dianggap sebagai jantungnya negara Thailand. Pada dasarnya daerah ini berupa tapak tanah yang dilewati oleh Sungai Chao Phraya dan Sungai Pasa, yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang paling subur sehingga dikembangkan proyek irigasi seperti kanal, yang menjadikan daerah ini sebagai penghasil utama beras di Thailand. Daerah ini juga daerah yang padat penduduknya dengan ibu kota Bangkok di tengah-tengahnya. Selanjutnya, di wilayah yang terakhir yaitu di wilayah selatan, merupakan semenanjung yang terhubung dengan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Terdapat tanah genting kera dataran paling sempit di Thailand di wilayah ini. Semenanjung Thailand bagian selatan banyak berbukit-bukit rendah sampai di perbatasan Malaysia yang dilalui oleh Sungai Mekong, Phetchaburi, Tapi, dan Sungai Pattani. Sebagian wilayah selatannya merupakan Malay Peninsula, di mana topografinya berupa pegunungan dengan tanah teras. So, berbicara tentang iklim dan kondisi geografis suatu wilayah, terdapat juga beberapa hewan khas yang ada di negara Thailand. Di antaranya yaitu harimau Indochina, ayam pisan, buaya Siamis, dan monyet ekor panjang. Dan juga jangan lupakan gajah Asia yang memiliki ikatan erat dengan Thailand, karena Thailand sendiri dijuluki dengan negeri gajah putih. Gajah di Thailand banyak terdapat di Khao Yai National Park. So, masuk ke topik yang kedua, yaitu sejarah. Awal mula peradaban dan sejarah Thailand yaitu di sebuah lembah sungai yang bernama Chao Phraya, yang berada di wilayah Thailand Barat. Kerajaan yang pertama kali muncul di Thailand sendiri sangat kental sekali dengan pengaruh agama Buddha dan Hindu.
Kebudayaan Thailand terbentuk dari adanya perpaduan yang unik antara adat India. Asal-usul kebudayaan Thailand sebenarnya berasal dari kerajaan Mon Daravi. Meskipun demikian, tidak banyak bukti yang ditemukan kecuali bukti terkuat yaitu pada karakter Buddhisnya. Prasasti Mon Buddha tertua ditemukan di dekat provinsi tengah Nakhon Pathom yang bertuliskan abad ke-6 Masehi. Selanjutnya, pada awal abad ke-13, berbagai daerah di Thailand berada di bawah kerajaan Funan, Shenla, dan Srivijaya. Selanjutnya, kerajaan Khmer membangun kedaulatan di wilayah Thailand Tengah. Pada kalian yang belum tahu, kerajaan Khmer sendiri merupakan kerajaan yang berpusat di Kamboja. Selanjutnya, orang Thailand sendiri pada saat itu juga mendapat tekanan dari bangsa Mongol yang menyebabkan mereka harus meninggalkan kerajaan Nan Chau dan bermigrasi ke wilayah Thailand Selatan. Bangsa Mongol berhasil menaklukkan wilayah kerajaan Nan Chau pada tahun 1253. Selanjutnya, pada tahun 1238, orang Thailand mendeklarasikan diri mereka sendiri setelah menentang kedaulatan Khmer. Sri Indraditya yang memerintah pada tahun 1238 sampai 1270 mendirikan negara Thailand pertama, yang oleh orang Thailand disebut Sukhothai. Selanjutnya, pada abad ke-14, kekuatan politik Thailand bergeser lebih jauh ke selatan dengan munculnya kerajaan Ayutthaya yang berlangsung selama 4 abad berikutnya. Kerajaan Ayutthaya memerintah sebagian bekas kerajaan Angkor yang menjadikan kerajaan Ayutthaya sebagai entitas politik paling kuat di semenanjung tersebut. Selanjutnya, beralih ke abad modern, Thailand pada abad ke-19 bebas dari kolonialisasi bangsa barat. Artinya Thailand tidak dijajah. Mengapa demikian? Karena para pemimpinnya cerdik dalam melakukan diplomasi. Padahal pada saat itu banyak wilayah di Asia Tenggara yang dijajah oleh bangsa asing, seperti Indonesia dijajah oleh Belanda dan Malaysia yang dijajah oleh Inggris. Balik lagi ke Thailand, adapun cara yang dilakukan oleh Raja Thailand saat itu, Raja Rama V atau Chulalongkorn, yang mengajukan syarat kepada Inggris dan Prancis untuk konsepsi teritorial di antara keduanya, dengan memberi sebuah syarat yaitu kekuatan kolonial hanya bekerja sama untuk menjaga Thailand sebagai penyangga antara jajahan Inggris di Myanmar dan Malaya dengan jajahan Prancis di Indochina yaitu Laos, Vietnam, dan Kamboja, dan menjadikan Thailand tetap sebagai negara merdeka dan Thailand dapat menjaga nilai-nilai agama dan budayanya agar tetap utuh. So, let's move on. Politik. Kerajaan Thailand dibagi menjadi 76 provinsi atau changwat yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok provinsi. Nama tiap provinsi berasal dari nama ibu kota provinsinya. Berbicara tentang sistem pemerintahan, Thailand adalah negara yang menganut monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Raja Thailand mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah pimpinan konstitusi dan sekaligus juga merupakan pelindung Buddhisme kerajaan Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Sedangkan kepala pemerintahan di Thailand adalah Perdana Menteri yang dilantik oleh raja dan anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas yang menang pemilu. Raja Thailand saat ini adalah Raja Vajiralongkorn atau Rama yang ke-10 yang naik takhta pada 1 Desember 2016 setelah kematian ayahnya Bhumibol Adulyadej atau Rama yang ke-9 pada 13 Oktober 2016. Topik yang keempat, demografi. Menurut Worldmeter, pada tahun 2023, jumlah penduduk Thailand saat ini adalah 71 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk di Thailand adalah 141 orang per kilometer persegi. Dan kota dengan penduduk terpadat di Thailand adalah ibu kotanya, yaitu kota Bangkok dengan total 5 juta jiwa. Adapun etnis terbesar di Thailand adalah suku Thai. Suku ini mencakup 36% dari total populasi di Thailand. Dalam sejarahnya, suku Thai pusat memiliki dominasi dalam pemerintahan, ekonomi, dan juga budaya. Sub-suku Thai Utara dan suku Thai Selatan masing-masing mencakup sekitar 8% dari total populasi di Thailand. Selain kelompok suku Thai, ada juga etnis Cina yang berjumlah 6-14% dari populasi penduduk Thailand. Penduduk etnis Cina sendiri berperan penting dalam kehidupan ekonomi di Thailand. Selanjutnya, terdapat juga kelompok suku bangsa Thailand yang lebih kecil yang berdiam di perbatasan Thailand. Suku-suku bangsa Thailand yang lebih kecil ini diantaranya adalah suku Shan, Puthai, dan Saek. Ada juga suku Khmer yang merupakan pengungsi dari Kamboja yang datang ke Thailand pada saat perang.
Ada juga suku Melayu yang berada di wilayah Thailand Selatan dan mayoritas beragama Islam. Sementara itu, suku Karen, suku Meong, dan suku-suku yang lebih kecil tinggal di daerah utara dan barat laut Thailand. Mereka dikenal dengan sebutan penduduk bukit karena tinggal di pebukitan. Suku Karen sendiri dikenal sebagai suku leher panjang karena memiliki tradisinya yang memakai kalung untuk memanjangkan leher dan juga merupakan standar kecantikan dari suku tersebut. Selanjutnya, sekitar 95% dari penduduk Thailand menganut agama Buddha aliran Theravada. Sementara itu, sekitar 4% penduduk Thailand memeluk agama Islam dan mayoritas berada di wilayah selatan Thailand, terutama suku Melayu. Sisanya memeluk agama Kristen dan Hindu. So, let's talk about ekonomi. Thailand mempunyai perekonomian campuran dengan sektor ekonomi utama adalah pertanian, manufaktur, pariwisata, jasa, dan juga sumber daya alam. PDB negara ini pada tahun 2019 adalah 16.000 miliar baht. 13 sektor pertumbuhan ekonominya meliputi pariwisata, otomotif, dan manufaktur makanan yang didukung oleh sistem transportasi, infrastruktur, dan sistem komunikasi yang berkembang dengan baik. Thailand dikenal sebagai salah satu negara eksportir karet terbesar di dunia dan juga mengekspor tanaman-tanaman lain terutama seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Negara ini juga terkenal dengan sektor peternakannya serta ekspor ikan air tawar dan perikanan laut. Ekspor industrinya meliputi agroindustri tekstil, peralatan listrik, dan juga mobil. Sumber daya alam penting seperti batu kapur, dimsum, kaca, pasir, marmer, timah, dan gas alam juga berkontribusi terhadap perekonomian. Thailand juga merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pariwisata internasional merupakan bagian penting dari PDB Thailand, terutama sebelum pandemi COVID-19, dan menyumbang sekitar 11,5% dari PDB pada tahun 2019. Namun, kunjungan wisatawan asing menurun setelah bulan April 2020 karena banyak perbatasan internasional di seluruh dunia ditutup karena COVID, termasuk pembatasan kunjungan wisatawan asing yang dilakukan oleh Thailand sendiri. Kedatangan pariwisata internasional dalam 7 bulan pertama tahun 2023 melonjak hingga total kumulatif 15 juta pengunjung, lebih besar dari jumlah total kunjungan wisatawan internasional pada kalender 2022. Otoritas pariwisata Thailand telah meningkatkan perkiraan target kunjungan pariwisata internasional pada tahun 2023 ini menjadi 25 juta pengunjung, yang berarti lebih dari 2 kali lipat dari total jumlah kunjungan wisatawan internasional tahun 2022. The last topic atau topik yang terakhir, pariwisata. Thailand memang dikenal luas oleh para pecinta traveling di dunia, bukan hanya terkenal di kawasan Asia saja, namun juga begitu populer hingga ke berbagai negara lainnya di luar Asia. Dan berikut adalah beberapa tempat wisata populer di Thailand. Yang pertama, Phuket. Phuket merupakan pulau indah yang memiliki pantai berpasir putih dan juga bersih. Lautnya begitu tenang dan akan membuat kamu nyaman ketika bermain di pantai dan pasirnya yang putih. Kurang lebih sama lah ya seperti Bali di Indonesia. Selanjutnya, The Grand Palace, yang merupakan bangunan tua yang memiliki berbagai peninggalan sejarah di Thailand. Lokasi ini terdiri dari berbagai bagian meliputi kuil, ruang bawah tanah yang menarik, dan berisi labirin aula dari kerajaan Thailand di masa lalu. Selanjutnya terdapat juga beragam peninggalan sejarah serta arsitektur yang begitu indah. Yang ketiga, Chiang Mai. Chiang Mai menjadi lokasi populer di kalangan wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut. Di sini juga bisa menikmati beragam kuliner lezat khas Thailand, termasuk berbelanja berbagai barang murah yang bisa kamu beli dengan sistem tawar-menawar. Selanjutnya ada Pattaya. Sama seperti Chiang Mai, di Pattaya kamu juga bisa menikmati beragam kuliner yang lezat di Thailand sambil berbelanja dan menikmati berbagai atraksi pertunjukan yang unik. Adapun beberapa tempat lain di Thailand yang layak dikunjungi yaitu Wat Arun, Chatuchak, Wat Phra Kaew, dan Krabi. Berbicara tentang Thailand, Thailand juga dikenal dengan kulinernya yang lezat dan tentu saja sangat menarik untuk dicicipi. Dan berikut beberapa makanan khas Thailand yaitu Tom Yam Goong, Pad Thai, Som Tam, Mango Sticky Rice, dan Khao Pad. So, inilah informasi tentang negara Thailand, salah satu negara di Asia Tenggara atau satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Jika kalian ada rekomendasi negara selanjutnya yang akan kita bahas, bisa tulis di komen.
Thanks for watching these videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.